Tapi pasangan sih ada pasangan. Iya. Tujuannya kemana sih ya senyamannya aja lah ntar. Dari kalangan? Enggak, dia bukan artis, bukan musisi, bukan apa enggak. Manusia lah. Iya, manusia lah, bukan tumbuhan. Tiga bawang dulu ya. Ada. Ya. Berarti bener-bener lo mau memikirkan dari mulai bahan segala macam. Kalau dan untuk kemasan bahan ada partner. Oke. Kalau untuk bahan tentunya juga harus persetujuan gua gitu. Kita ngeramu barang-barang lah. Tapi kalau untuk campaign, kalau untuk bikin video, bahkan semuanya itu masih gua kerjain sendiri. Iya. Masih pengen terlibat dalam hal itu gitu. Dan lo enjoy dengan hal itu. Enjoy banget. Gue senang tuh kayak bikin sesuatu, kayak bikin acara dari penataan bangku aja tuh gue mesti hadir. Iya. Karena gini mas, gue tuh berhenti ngedit video itu 2019. Sisanya gue hire editor. Karena gue suka banget dengan proses itu. Tapi lama-lama yang jadi korbanan jam tidur gitu kan. Akhirnya hire karyawan aja deh buat tim gitu kan, sendiri gitu. Karena memang senang dengan proses itu sih. Senang dengan proses ngulik, ini kan hal baru bagi gue ya. Gue senang dengan nguliknya sih. Sama yang dilakukan sama buat velg gue kan, gue juga bikin velg gitu kan. Velg lokal gitu. Sama ngulik itu senang banget. Iya. Emang dasarnya seneng ngulik ya? Seneng ngulik gua. Kalau satu tuh satu gitu kan, dikulik sampai habis gitu kan. Baru kerjain gitu. Iya, jadi seneng ngulik sih gua. Karena lu maksudnya udah mulai fokus di belakang layar, apa memang sudah capek kan untuk bekerja dengan titel seorang public figure gitu, makanya akhirnya lu mulai mengurangi kerjaan di depan layar kamera gitu? Sebenarnya enggak ya, dan gue juga nggak merasa public figure sih. Sampai sekarang gue masih merasa diri gue 20 tahun lalu tuh masih sama aja gitu. Gue masih makan di warteg, masih naik kereta gitu kan, gue masih naruh motor di lenteng terus lanjut kereta gitu. Ya kadang-kadang juga aneh ketika, jujur aja masih aneh di diri gue ya, ketika gue datang ke sebuah acara masih banyak minta foto gitu. Kenapa sih? Sampai sekarang tuh gue masih aneh sebetulnya. Jadi nggak ada yang nggak ada yang berbeda sebenarnya sih. Tapi di sini sih bukan masalah capek ya. Ada beberapa mimpi yang memang harus gue selesaikan yang dulu itu nggak ada waktunya. Karena kan sibuk di depan kamera terus gitu. Sekarang kayaknya gue harus menyelesaikan mimpi gue yang dulu belum pernah gue lakuin deh gitu. Gitu aja sih. Iya. Tapi selain aneh, tapi maksudnya kan lu masih merasa aneh gitu, banyak yang minta foto sama lu, terus maksudnya dijadikan seorang narasumber gitu. Dan yang lu rasakan apa sih maksudnya selain aneh tadi? Apa yang lu rasain? Seneng pasti, aneh dan senang ya. Senang udah pasti lah, karena senangnya karena ada orang yang mengapresiasi. Bagi gua, orang yang senang dan benci sama gua malah berterima kasih sama mereka, karena balik lagi mereka mempromosikan diri gue ya. Tapi di situ sekarang gue lebih fokus kepada orang-orang yang memang sayang aja sih. Iya. Kalau dulu kan kayak kenapa orang ini benci gue ya. Kalau sekarang mah aduh, ternyata drain energi itu luar biasa. Satu hal yang gue pelajari adalah membenci ternyata menguras tenaga jauh lebih besar daripada menyayangi gitu kan. Jadi sekarang gue fokus di sayang aja deh sama orang. Orang yang sayang sama gue juga. Ngomong-ngomong sayang, Ya, gue demen nih gue demen nih arahnya kemana nih. Masuk gara-gara denger radionya juga waktu itu. Ngomong-ngomong sayang, udah banyak bisnis. Yang nemenin buat tidurnya gimana nih? Kalau nikah emang ya kepikiran sih ada ya, cuman kayaknya gue tahu nih banget penyiar radio udah kayak gini. Tapi pasangan sih ada pasangan. Iya. Tujuannya kemana sih ya senyamannya aja lah ntar. Dari kalangan? Enggak, dia bukan artis, bukan musisi, bukan apa enggak. Manusia lah. Iya manusia lah, bukan tumbuhan sih. Berarti dari lo sendiri nggak matok buat harus cepat nikah kayak gitu enggak? Enggak sih. Orang tuanya mungkin. Ini iya deh. Udah ada tuntutan? Apa? Udah ada tuntutan. Kalau mereka santai sih. Tapi nggak tahu santainya sampai mana. Tapi jalanin dulu aja lah. Mereka menyenangkan kok. Pasanganku menyenangkan, orang tua juga menyenangkan. Udah berapa lama? 2 tahun lebih. Bang, tapi keluarga Baru gue post
tahun baru tuh. Oh, gue cari deh. Bang, tapi keluarga agak nanyain bang. Apa? Dari keluarga lu Dari sendiri, keluarga Lo sendiri, namanya orang tua kan, namanya keluarga gua, gitu. nama juga keluarga ya Iya. nyokap. Sebenarnya nyokap tuh orang yang santai cuy, nggak pernah nanya kapan gue nikah, karena nyokap tahu masih ada adik gue yang sekolah dan harus masih jadi ini gue, ya, ada beberapa adik lah. Nah nyokap tuh tahu tanggung jawab gue tuh sebesar itu, jadi dia nggak ribet untuk nanyain sebenarnya. Iya, tapi akhir-akhir ini namanya udah makin bertambah umur, kayak ada kata-kata tuh bisa kali. Bisa kali kondangan-kondangan mah kita kondangin gitu lah kayak gitu lah. Udah mulai kode-kode ya. Iya kode-kode. Iya. Tapi ngerasa terbebani nggak jadinya dengan ada udah mulai kode-kode itu? Enggak, nyokap gue tuh santai banget sih. Nyokap gue tuh tipe orang yang percaya banget sama anaknya 100% gitu. Jadi dia tahu nyamannya gue di sini dan dia mendukung aja sih. Biasanya kode-kode itu kan namanya juga orang tua ya. Justru gue takut nih kalau nyokap gue nggak gitu, nggak marahin gue, kayak gue takut gitu, karena jangan-jangan itu nggak sayang sama gue nih. Iya. Karena hal-hal gitu sebenarnya lumrah sih. Makanya gue suka heran ya sama orang yang suka sebel sama kata-kata kalau di lebaran kan suka ada di Twitter atau apa rame gitu kan. Gue sebel banget tuh sama orang kapan nikah. Lah enggak, itu mereka lagi bertindak sebagai basa-basi orang tua aja sih. Kita punya tante yang menyebalkan lah di satu keluarga udah pasti. Paman yang menyebalkan udah pasti. Tapi mereka lagi bertindak sebagai ya mereka aja. Jadi nggak usah disebelin sih menurut gue. Justru orang yang sebel akan pertanyaan kapan nikah adalah orang yang insecure sama jadi dirinya sendiri sih menurut gue. Jadi kalau gue sih santai aja. Jadi bisnis vape sama aja buat nambahin tabungan buat nikah di kemudian hari. Itu benar. Dan ngembaliin modal yang kemarin-kemarin juga. Bener, yang sempat hilang. Iya. Iya, itu bener banget sih. Jadi banyak bisnis-bisnis baru yang memang kayaknya kehilangan yang kemarin tuh harus gua raih gitu kan, secara perlahan lah, nggak langsung gitu. Kalau dibilang pendapatan sekarang mah dulu mah jauh beda, masih banyak yang dulu. Cuma ada harapan besar di sini yang menurut gue tuh bisa gue lakukan lah pelan-pelan dan jangan nyerah aja. Karena bagi gue sih prinsip gue sekarang adalah tugas gue adalah bangun ketika jatuh dan membungkuk ketika lagi meninggi. Gitu. Itu tugas gue aja sih. Oke. Cukup. Thank you.